Halo Good Travelers, jumpa lagi di Podstraf, Podcast Gustraf. Episode 5 kali ini kita masih menceritakan tentang hal-hal yang berbau mistis. Sesuai dengan judul yang kalian baca, ini sebenarnya gue pengen menepati janji gue beberapa waktu lalu. Mungkin buat teman-teman yang mengikuti sosmed gue di Instagram terutama, gue pengen menceritakan pengalaman gue. Sebenarnya bukan pengalaman gue sendiri juga sih, tapi gue juga mengambil dari beberapa sumber-sumber yang banyak dibicarakan gitu ya, tentang jalur-jalur atau jalan-jalan yang biasanya itu punya cerita-cerita yang menyeramkan gitu, cerita-cerita mistis gitu. Dan ada dari beberapa jalan ini yang pengen gue ceritakan. Ya, kali ini sesuai dengan judul yang kalian baca, bener banget gue pengen menceritakan jalur Alas Roban yang ada di Jawa Tengah. Dan ini juga salah satu jalur mudik, jalur Pantura terutama. Dan buat kalian yang suka mudik atau lewat sana, melewati jalan ini, pasti udah tau lah jalannya di mana, pasti udah tahu mana yang gue maksud gitu. Terutama gue sendiri yang setiap tahun kalau misalnya mudik pasti lewat jalanan ini, entah mudik naik motor gitu kan. Ini dia ceritanya, Podstraf episode 5, jalur mudik Alas Roban. Sebelum gue masuk ke cerita intinya, gue pengen menceritakan dulu seperti apa sih kondisi Alas Roban itu, seperti apa sih tempatnya. Nah, secara geografis Alas Roban ini terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Buat kalian yang suka mudik melewati jalur ini pasti udah tahu dong, dengan berbagai cerita seram di dalamnya, atau mungkin kalian pernah mengalami sendiri. Jadi Alas Roban ini punya 3 jalur sebenarnya. Ya, jadi berada di sebuah perbukitan lah, mungkin area perbukitan lah nyebutnya, karena memang daerahnya lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah sekitar sananya gitu ya. Meskipun banyak area persawahan yang dataran-dataran rendah gitu, tapi ternyata kalau ditelisik secara secara kasat mata gitu ya, ini memang berada di atas kayak semacam area perbukitan yang punya banyak pohon-pohon dan hutan yang lebat gitu. Dan area ini tuh dibelah oleh 3 jalur ya. Semua ini 3 jalur Alas Roban ini memang terkenal dengan ciri khas masing-masing gitu. Jadi jalur yang pertama kita sebut jalur Poncowati, karena memang terkenal dengan nama jalur Poncowati. Jalur Poncowati ini bisa dibilang originalnya jalur Alas Roban, karena memang sejak dibangun jalur ini adalah jalur yang dibangun pada era pemerintahan Belanda, Dendels waktu itu kalau nggak salah 1800-an, yang membangun jalur Pantura sepanjang berapa ratus kilo itu, yang dari arah Anyer sampai Panarukan Jawa Timur. Nah, ini salah satu rangkaiannya adalah jalur Alas Roban yang sekarang namanya jalur Poncowati ini. Nah, jalur Poncowati ini, atau kita bisa bilang sebut saja jalur pertama ya. Jalur Poncowati ini berupa banyak banget tikungan. Jalannya ini tuh bener-bener kayak rapat banget, kanan kiri kayaknya banyak pohon. Nah, karena banyaknya pohon kanan kiri dan sesekali banyak tebing-tebing, kemudian jurang seperti itu, dan tikungannya juga banyak banget dan tajam-tajam banget tikungannya. Dan terletak di hutan-hutan tertutup seperti ini, jadi kesannya tuh kayak bener-bener meskipun pagi atau siang pun, bukan malam gitu ya, itu kesan spooky-nya itu nggak bakal hilang gitu. Jadi kayak semacam udah ciri khas banget lah kalau lewat jalur ini. Dan dulu sebelum ada jalur-jalur baru, semua kendaraan lewat sini gitu. Tapi sekarang meskipun udah ada jalur yang lain, jalur ini pun juga gak sepi-sepi amat gitu, karena masih ada aja yang bisa lewat sini, kayak misalnya truk. Kemudian sebenarnya bis udah jarang banget sih, karena bis kan sekarang udah lewat tol juga gitu. Tapi kalau misalnya ada kendaraan-kendaraan yang harus melewati jalur ini tanpa harus lewat tol gitu ya, biasanya masih ini dipakai oleh jalur-jalur yang masih dipakai oleh kendaraan-kendaraan berupa kendaraan besar seperti truk kayak gitu, yang pengangkut-pengangkut barang gitu. Nah, itu yang pertama, jalur Poncowati. Nah, yang kedua, jalur Pantura. Ini terletak di sebelah utaranya jalur yang tadi. Jadi ujungnya tuh nyambung itu loh. Nanti gue akan menceritakan 3 jalurnya itu, cuman gambaran awalnya gue akan ceritakan ketiga jalur ini awalnya mungkin akan kelihatan terpisah gitu, tapi ujungnya nanti akan nyambung ke satu jalur. Nah, jalur yang kedua ini bisa dibilang jalur Pantura, karena mungkin ini terletak di sebelah utaranya jalur yang pertama tadi, dan di sebelah utaranya gitu loh. Nah, jalur yang Pantura ini, jalur yang kedua ini, jalannya tuh berupa tanjakan. Kalau dari arah Jakarta ke arah Semarang, ke arah timur sana, kalau kalian lewatin jalur ini tuh berupa turunan gitu kan, kayak landai awalnya, terus lama-lama akan sedikit tajam gitu, terus ada belokan, cuman belokannya tuh nggak setajam di jalur pertama tadi gitu. Dan kalau kalian dari arah Semarang ke arah barat, otomatis akan nanjak gitu ya, karena kalau dari arah barat itu berupa turunan gitu.
Nah, yang ketiga, jalur yang ketiga ini jalur bisa dibilang jalur selatan ya, jalur selatan, dan merupakan jalur yang paling baru gitu ya. Meskipun jalur baru pun sekarang, beberapa tahun lalu ketika gue terakhir lewatin jalan ini, itu jalannya kan berupa cor-coran gitu ya, bukan aspal gitu, dan itu banyak banget yang udah kayak berlubang-lubang, cor-corannya tuh rusak, mungkin karena emang banyak atau sering banget dilewatin oleh kendaraan-kendaraan besar, truk tronton kayak gitu-gitu, jadi mungkin cepat rusak gitu. Meskipun jalur itu dibangun bukan dari aspal tapi jalanan cor-coran beton ya, kayak gitu ya. Kan biasanya kan lebih kuat, lebih tahan lama katanya kayak gitu. Cuman buktinya juga ya rusak-rusak juga, banyak yang rusak banget gitu. Makanya beberapa waktu lalu ketika gue mudik, biasanya kalau misal dari arah Jakarta nih ya, dari ketiga jalur tadi, kalau jalur pertama gue nggak mungkin lewat situ karena itu jalurnya bener-bener kalau untuk ukuran motor gue nggak berani deh, sumpah gue nggak berani, karena itu jalurnya sepi banget dan itu jarang banget dilewatin kendaraan. Adapun kendaraan paling kendaraan-kendaraan yang truk-truk gede gitu kan. Dan biasanya kalau gue mudik dari arah Jakarta itu kan biasanya gue berangkat pagi hari, which is gue kalau ke arah kampung gue di Pacitan itu biasanya gue perlu, kalau motoran ya, itu mudik biasanya kalau gue jalan normal santai gitu ya, nggak ngebut-ngebut gitu, sekitar butuh waktu sekitar 1 hari semalam lah, 24 jam lebih lah gitu. Dan ketika lewatin jalur Pantura di Alas Roban tadi, biasanya gue selalu antara jam 9 malam atau 10-11, pokoknya antara jam 9 malam ke atas lah kecepatan gue udah bisa mengira-ngira biasanya jam-jam segitu gue ngelewat situ. Nah, ketika gue lewatin situ, gue pasti memilih jalur Pantura tadi. Jalurnya ini menurut gue lebih, meskipun dari arah sini kayak turunan terus turunan tajam gitu, menurut gue bisa lebih apa ya, lebih merasa safety gitu loh lewat sini, karena banyak juga yang lewat jalur ini. Jadi gue nggak ngerasa kayak sepi sendirian gitu, nggak. Meskipun jam 9 malam pun masih ada aja kendaraan motor, mobil itu masih lewat sini. Jadi gue terbiasa lewat jalur ini kalau gue mengarah dari arah Jakarta ke kampung halaman gue, ke arah Semarang lah pokoknya. Tapi ketika balik ke arah Jakarta, biasanya kalau pas musim mudik lebaran gitu ya, ini sebelum ada COVID-19, biasanya kendaraan-kendaraan yang dari arah timur menuju Jakarta itu ketika mau memasuki arah Alas Roban, biasanya itu sama polisi itu jalurnya dialihkan untuk melewati jalur baru, jalur selatan yang dibangun dengan cor-coran tadi yang gue sebutin banyak titik-titik rusaknya lah gitu. Dan sebenarnya sih awal-awal dulu lewatin jalur ini gue kayak ya udah nggak apa-apa lah, ntar juga tembusnya sama gitu, di ujungnya sama. Tapi ternyata semakin tahun lewatin situ mulu, ketika balik ke arah Jakarta itu tuh kayak nggak nyaman gitu loh, kayak karena banyak banget jalan-jalannya rusak dan membosankan kesannya gitu. Meskipun jalurnya lebar dan lebih apa ya, lebih landai, nggak securam jalur pertama dan kedua, dan otomatis ini juga nggak apa ya, nggak, pohon-pohon di sana tuh hutan-hutannya nggak selebat di jalur pertama dan kedua gitu, dan banyak juga beberapa rumah-rumah terus warung-warung gitu, jadi kesannya lebih terbuka gitu. Cuman ya itu tadi resikonya, kayak banyak jalan-jalan rusak gitu. Itu jalur yang ketiga. Tapi kebetulan pas mudik bulan Agustus kemarin gue kan naik motor ya. Nah, waktu balik ke arah Jakarta, karena emang nggak ada penjagaan polisi di sekitar mau arah masuk ke Alas Roban itu, jadi gue bisa leluasa untuk pilih jalur manapun yang gue pengen gitu. Jadi nggak harus lewat jalur yang jalur cor-coran tadi yang menurut gue udah membosankan itu. Jadi gue langsung ngambil jalan yang gue lewatin pada saat arah ke timur, arah ke Semarang lah, bisa dibilang seperti itu. Otomatis itu kan jalur yang utara ya, jalur yang kedua yang gue sebutin tadi. Jalannya itu berupa aspal, dan aspal mulus gitu, nggak rusak ya. Cuman resikonya di situ memang sedikit nanjak ya, kalau dari arah timur nanjak gitu. Cuman ya nggak curam-curam amat. Kalau untuk ukuran gue naik motor sendiri itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu susah lah gitu. Oke lah, tinggal ngegas gitu aja, dan agak sedikit landai sebenarnya, nggak terlalu curam-curam banget. Nah, pada saat itu gue berpikir jalan itu nggak rame, nggak serame musim mudik lebaran, karena memang masih masa PPKM juga. Tapi gue punya kesempatan untuk bisa mudik naik motor sendiri, dan gue menikmati jalanan Pantura yang nggak begitu rame itu. Bener-bener kayak, oh ini kesempatan gue, kalau misalnya gue pengen berhenti terus pengen foto-foto. Gue kan udah kebiasa kayak gitu ya, kalau mudik motoran itu kalau apapun di jalan yang menurut gue pengen gue foto ya gue berhenti gitu kan. Makanya kadang agak lama di jalan tuh ya karena seperti itu, kayak kebiasaan gue lah gitu. Nah, pada saat itu sore, ketika ini kebiasaan gue tadi, kalau misalnya balik ke arah pulang ke Pacitan, ke kampung halaman gue, biasanya lewat situ malam. Nah, kalau misalnya balik ke arah Jakarta, biasanya sampai daerah situ itu masuk Alas Roban itu sekitar jam 4 atau jam 5 sore lah. Jadi belum gelap lah, tapi masih sudah mulai sedikit-sedikit suasana itu mulai redup gitu ya. Matahari jam segitu tuh udah mulai kayak redup gitu. Nah,
ditambah banyak-banyak pohon juga. Ketika gue masuk situ, gue tadi berpikir Bismillah lah, gue pengen lewatin jalur ini untuk arah ke Jakarta, karena biasanya gue nggak lewat sini, karena gue biasanya lewat jalur yang cor-coran, yang jalur selatan, yang jalur baru tadi. Nah, gue udah masuk jalur situ, set gitu kan, gue menikmati jalannya, oh seperti ini rasanya ternyata. Nah, akhirnya masuk percabangan ini kanan sama kiri. Ketika gue memilih kiri, itu nanti akan melewati jalur Poncowati, jalur pertama yang banyak tikungan dan lebih spooky tadi gue bilang, dan yang kedua adalah jalur yang pengen gue lewatin ini, jalur Pantura. Akhirnya gue milih jalur Pantura ini, jalan terus mulai nanjak, perlahan-lahan nanjak, dan tibalah gue di sebuah titik di mana kanan kiri ini tebing. Kanan kiri tebing dan jalannya agak sedikit gak lurus sih, tapi agak sedikit membelok itu, dan di ujung sana ada sebuah tikungan yang nggak tajam-tajam amat sebenarnya. Dan kondisi sore itu sekitar jam 5 sore, kondisi di sana sebenarnya nggak ramai juga, nggak sepi juga, ada motor sesekali lewat, mobil lewat, terus truk-truk kecil lewat gitu, jadi nggak rame-rame amat lah. Tapi gue di situ berpikir untuk gue pengen berhenti, gue pengen mengabadikan sebuah gambar yang ada di sini gitu kan. Gue pengen foto, pengen video ya, video pun kayak ukuran video buat story IG gimana sih, nggak lama lah, bentar dong, 7 detik kalau nggak salah waktu itu videonya, dan foto. Dan waktu itu gue inget banget, gue ngambil dua foto dengan angle depan ke arah barat, otomatis jalannya agak naik gitu, dan belakang gua arah ke timur agak jalanan menurun gitu kan. Jadi ada dua foto yang gua ambil. Oke, pada saat itu gua nggak ngerasa apa-apa, karena emang basically gue juga orangnya bukan yang gampang ngerasain gitu-gituan, enggak. Cuman kayak ngikutin feeling aja gitu, kayak misalnya kalau feelingnya nggak enak, gue nggak akan berhenti, gue nggak mau gitu. Tapi sore itu gue merasa feeling gue fine aja, nggak ada masalah. Dan akhirnya setelah ngambil foto tadi, oke, gue jalan lagi, jalan nanjak terus berhenti lagi di penghujung tanjakan tadi, udah mulai ketemu titik pertemuan ketiga jalur. Gue berhenti sebentar karena di situ juga udah ramai banget kan, namanya juga pertemuan cabang. Di situ udah mulai ada banyak warung-warung, terus ada pos penjagaan juga gitu kan. Dan gue berhenti di situ, gue foto lagi karena kebetulan waktu itu tuh mataharinya lagi kalau menurut gue lagi instagenik banget lah, dan gue harus foto di situ sambil bikin caption buat instastory gue. Gue pengen menjelaskan di situ pada teman-teman, karena ya meskipun mereka nggak peduli gue mau cerita apa, tapi gue pengen cerita aja sepanjang balik mudik gue dari Pacitan waktu itu, ketika gue melewati Alas Roban itu. Jadi gue di situ menceritakan Alas Roban itu seperti ini, ada 3 jalur gini, dan tadi gue ngelewatin jalur ini karena gini gitu. Pokoknya gue ceritakan semua. Mungkin ke teman-teman yang waktu itu sempat ngikutin story gue waktu gue mudik bulan Agustus kemarin masih inget lah ya. Nah, ketika gue selesai post ya, udah gue selesai bikin kata-kata tadi, gue post di IG, kemudian juga gue share juga di story WhatsApp juga, dan akhirnya gue melanjutkan perjalanan terus tanpa ada masalah, tanpa ada kendala apapun. Dan singkat cerita, sekitar jam berapa ya waktu itu, jam 12 malam kurang kalau nggak salah, gue masih ingat. Itu ceritanya gue sampai masuk ke daerah Cirebon, jadi agak sedikit. Sebenarnya ya orang-orang mungkin bilang cepet gitu ya, tapi gue ngerasa waktu itu gue telat karena emang dari arah Pacitannya gue berangkatnya agak sedikit siang gitu. Biasanya nyampe Cirebon itu udah jam 11 tuh udah nyampe Cirebon, cuman waktu itu gue jam 12 kurang tuh baru sampai Cirebon, dan itu pun baru awal-awal sini, masih sekitar dekat perbatasan, nggak jauh dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, daerah Brebes lah pokoknya udah masuk daerah Cirebon. Dan kebiasaan gue itu kalau misalnya mudik naik motor, pokoknya kapanpun waktunya, kebiasaan gue tuh kalau udah ngerasa kayak gue pengen berhenti, gue capek, gue ngantuk, gue pengen berhenti, gue nggak berhenti di sembarang tempat, karena gue harus mempertimbangkan keselamatan juga, kenyamanan gue juga. Dan itulah kenapa gue sering banget kalau misalnya berhenti pas capek gitu, gue lebih memilih SPBU atau pom bensin, karena tujuan gue apa, biar kalau misalnya gue pengen ke toilet ada gitu kan, gampang gitu. Kalau misalnya gue pengen belum sholat, gue ada musola di situ kan. Terus pengen jajan juga kadang suka ada yang minimarket, atau mungkin ada orang jualan di sekitar situ. Jadi kayak paket komplit gitu loh, udah enak di situ aja berhentinya. Jadi nggak berhenti sembarang jalan, nggak di pinggir jalan sembarangan gitu kan. Namanya keamanan kan kita nggak tahu ya, buat jaga-jaga aja gitu. Nah, waktu itu gue sampai di sebuah pom bensin, masih masuk daerah Cirebon. Pom bensin ini gue lupa nama pom bensinnya apa, tapi seingat gue pom bensin ini lokasinya nggak jauh dari pabrik sebuah perusahaan makanan besar lah pokoknya. Gue nggak usah gue sebutin loh namanya. Nah, otomatis di kiri jalan ya, karena gue dari arah timur ke arah Cirebon itu berarti kan di kiri jalan. Nah, pom bensin itu sampai di situ biasanya
Gue langsung berhenti, gue buka sarung tangan gue, kemudian gue buka masker gue, buka apa namanya helm gue untuk menghirup angin segar sebentar lah setelah perjalanan jauh gitu. Dan habis itu biasanya gue buka handphone dulu, cek-cek notif sebelum gue turun dari motor. Biasanya habis itu kalau udah gue langsung bawa tas gue, barang bawaan gue untuk pindah untuk duduk di tempat istirahat yang menurut gue lebih nyaman, entah itu di kursi atau mungkin di emperan musola dan sejenisnya gitu. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa gue lebih memilih untuk stay dulu di motor sambil chattingan sama teman gue yang waktu itu mungkin karena dia selalu ngikutin story gue kan kalau misalnya mudik kan naik motor gitu ya, gue punya banyak waktu untuk bikin pas istirahat, bikin story, bikin status gitu. Teman gue ada aja yang komen gitu, dan kebetulan yang waktu itu komen adalah teman gue yang dalam tanda kutip bisa ngeliat ya. Udah paham ya sampai sini ya maksud gue apa. Dan waktu itu gue bilang gue baru sampai di Cirebon gitu kan, dan karena gue inget dia orangnya bisa begitu, bisa ngelihat begitu, gue langsung cerita apa yang waktu itu gue rasain. Tahu nggak waktu itu gue ngerasain apa? Ketika gue berhenti di situ, gue masih posisi di atas motor gue, udah copot helm, udah copot sarung tangan, sebenarnya udah tinggal turun aja gitu bawa barang. Tapi gue ngerasa kayak sebentar deh, gue nggak mau turun dulu. Karena apa? Gue berhenti tepat di setelah ngelewatin pom bensin yang tempat SPBU-nya untuk pengisian bahan bakar itu kan, kesana lagi tuh, masuk ke dalamnya lagi itu kan ada kayak toilet, musola kayak gitu kan. Nah kondisi waktu itu namanya bukan musim mudik lebaran, pasti agak sepi. Dan jam 12 malam juga pasti lebih sepi lah. Dan kondisi di situ area tempat wudhunya itu agak sedikit gelap karena lampunya mungkin sepertinya kayak waktu itu nggak dinyalain gitu, cuman lampu emperannya aja. Dan ada musola di situ, musolanya juga nyala dalamnya, cuman nggak ada orang sama sekali, sepi. Intinya tempat itu sepi banget. Cuman ada beberapa orang yang jaga di mesin pengisian bahan bakarnya itu gitu, kayak misal petugasnya sama satu atau dua orang yang lagi ngisi bahan bakar di situ, ngisi apa namanya, bahan bakar untuk kendaraan mereka gitu. Gua nggak terlalu memperhatiin, yang penting di sana ada orang aja. Tapi di tempat gua tadi sekitar jarak 30 meter mungkin dari jarak pengisian tempat bahan bakar tadi itu, di situ ada rest area musola sama toilet sama tempat wudhu tadi yang sepi menurut pandangan gue waktu itu. Dan akhirnya gue videoin, gue kirimlah ke teman gue tadi. Gue cerita, gue mau turun, gue cerita ke dia gini, pokoknya gue pengen turun nih, cuman kok gue mikir-mikir ya, gue inget belum sholat isya, jam 12 kurang itu gue belum sholat isya. Gue cerita ke dia, gue pengen sholat di sini, pengen berhenti di sini sambil istirahat, tapi kok kondisinya kayak agak sedikit serem gitu ya. Gue cerita ke dia gitu. Terus kata dia gini, dia nggak cerita apa-apa waktu itu, dia cuman bilang ya udah mas, cari tempat lain aja gitu, kata dia gitu. Dan akhirnya dia memulai sebuah cerita yang nggak gue sangka-sangka. Kata dia gini, gue pengen cerita ini sebenarnya dari tadi maghrib, kata dia gitu. Dia membalas story gue yang gue post di WhatsApp tadi. Jadi dia ngebalas lewat WhatsApp ya, bukan Instagram, foto yang gue jepret waktu di jalur Alas Roban yang mengarah ke tanjakan, pokoknya mengarah ke barat, mau arah balik ke Jakarta lah gitu. Dari foto tadi dia komen, dia bilang sebenarnya dari maghrib tadi dia pengen ngomongin ini. Terus gue langsung nebak dong, kenapa, ada ya, gue bilang gitu, gue tanya gitu ke dia, dan dia bilang iya gitu. Nah nggak lama sambil ngobrolin masalah tempat musola tadi yang gue belum pengen turun ke situ, dia langsung menceritakan bahwa di foto yang gue post tadi ada 3 yang dia lihat. Makanya dia mengirimkan balik, mungkin dia screenshot gitu ya, foto yang gue post di status tadi. Dia ngasih tanda lingkaran-lingkaran gitu, lingkaran biru ada 2, satunya lingkaran merah. Kalau nggak salah waktu itu atasnya ada 2, yang di bawah itu lingkaran merah ada 1, jadi ada 3 lingkaran. Di situ gue langsung wow, ada cerita apa nih gitu kan. Rasa takut gue tuh udah mulai muncul, udah mulai menggerogoti gue dari arah kaki gitu, yang udah siap mau ke atas gitu kan, ke badan gue, ke pikiran gue gitu. Dan akhirnya karena gue orangnya kepoan masalah kayak gitu ya, meskipun gue orangnya penakut tapi gue kepoan masalah kayak gitu. Dan dia menceritakan bahwa dia melihat ada 3 sosok gitu. Tapi sampai sini ini ya, mungkin teman-teman yang waktu itu gue posting fotonya yang dibuletin sama teman gue tadi, gue atau mungkin teman-teman yang lain juga mikir, mana sih nggak ada apa-apa. Iya memang nggak ada apa-apa menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan teman gue yang tadi itu, dia bilang dia lihat, karena emang dia tuh orangnya gimana ya, kalau menurut gue bisa gitu loh, kayak ngelihat sesuatu yang menurut kita nggak ada apa-apa, tapi menurut dia tuh ada sesuatunya di situ melalui foto gitu.
Dan dia ngeliat di situ, dia menceritakan bahwa 3 lingkaran tadi, 2 lingkaran biru dan 1 lingkaran merah. Kalau mau gue ceritakan sosoknya, aduh, males gue sebenarnya. Jadi 2 lingkaran biru tadi itu, yang 1 biru di atas itu si Mbak. Maksud gue tahu ya, si Mbak itu siapa di atas. Biasa yang di atas itu biasanya ada mbak-mbak itulah pokoknya. Nah, yang biru yang satunya itu sebenarnya tempatnya di, aduh gimana ya, waktu itu gue di atas apa di bawah gitu. Pokoknya yang satu ini berupa adik-adik gitu, kayak adik kecil gitu ya. Gue perhalus nih bahasanya nih. Nah yang satu ini, aduh gue malas ceritanya. Yang satu ini, yang lingkaran merah itu, kata teman gue tadi, ini wujudnya seperti kayak bapak-bapak. Ya belum tua-tua amat sebenarnya, cuman mohon maaf kondisi wajahnya itu katanya agak sedikit sudah rusak gitu ya, kayak mungkin bisa dibilang kalau kasarnya itu udah hancur gitu. Bayangin waktu itu gue berhenti di sebuah SPBU di rest area yang menurut gue kondisinya udah mulai menyeramkan, bukan menyeramkan cuman bikin gue kayak gue nggak yakin nih berhenti di sini dengan kondisi seperti ini, sepi gitu ya. Dan tiba-tiba teman gue menceritakan hal-hal itu tadi, menceritakan semuanya ke gue kayak itu. Dan meskipun gue kepo, ya gue tetap aja takutnya ada gitu. Dan tahu nggak, setelah dia cerita tentang hal itu, apa yang terjadi pada saat itu gue di situ. Tiba-tiba di samping SPBU itu, di samping rest area itu masih ada area seperti, gua nggak bisa bilang ini rumah atau apa, tapi bukan rumah sebenarnya, tapi bangunannya mirip rumah gitu, tapi modelnya memanjang. Jadi kayak semacam mes gitu, bisa dibilang mes mungkin ya, gua nggak tahu. Dan di atas mes itu ada pepohonan, mungkin pohon yang tumbuh di belakang mes itu ya, karena mungkin saking tingginya dan saking rimbunnya itu sampai kelihatan di atas pohon itu, sampai kelihatan di atas rumah-rumah itu, pohonnya tuh rimbun banget gitu. Dan gue sih mungkin nebak waktu itu ini pohon kayak semacam pohon mangga yang udah tinggi banget, tapi nggak tahu deh, mungkin pandangan gue salah waktu itu, gue nggak tahu itu pohon apa karena udah malam juga kan. Tapi yang gue lihat kayak semacam pohon mangga gitu. Dan tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada tanda-tanda mau turun hujan, dan tiba-tiba di situ ada angin kenceng banget di pohon itu doang. Jadi rangkaian pohon rimbun tadi itu semuanya tuh kayak ketiup angin kenceng banget. Tapi pohon yang ada di deket gua di rest area di depan musola tadi, ada 1 pohon dan beberapa pohon di sekitarnya itu diem. Dan gua pun gak ngerasa ada tiupan angin pada saat itu. Padahal tuh letaknya cuma sekitar 20 meter lah dari tempat gua berdiri di atas motor tadi gitu. Dan tiba-tiba gue langsung diem. Gue yang tadi ngebalesin chat teman gue tadi sambil pegang HP gitu kan, gue langsung ngeliat ke sana. Gue langsung kayak apa ini gitu. Maksudnya tiba-tiba ada pohon ketiup angin, seperti ketiup angin, cuman kayak nggak ada angin gitu loh. Entah ini pikiran takut gue atau mungkin karena emang ada sesamping gitu, gue juga nggak ngerti. Jadi kayak gue langsung bener-bener waktu itu bulu kuduk gue langsung merinding, sekujur tuh gue langsung set gitu, gue langsung pakai sarung tangan gue benerin masker gue lagi, gue pakai kacamata gue siap-siap untuk pakai helm lagi, dan gue langsung cabut dari tempat itu. Tapi sebelum gue cabut dari tempat tadi, gue setelah pakai helm gue langsung pergi dari tempat itu, dan gue masih berhenti di depan SPBU, di depan pintu masuknya lah kayak gitu. Dan gue langsung nge-WA temen gue tadi sambil kondisi gue masih merinding, kayak masih pengen nengok ke belakang, ini kenapa gitu kan, masih goyang apa enggak pohon-pohon tadi daun-daunnya gitu. Gue langsung cerita ke teman gue tadi apa yang gue rasain saat itu, dan pokoknya bener-bener kalau misalnya gue lagi ada teman gue tadi, gue pengen teriak, gue pengen ceritain semuanya di depan dia gitu. Kesel banget gitu, maksudnya setelah dia cerita tiba-tiba ada hal-hal seperti itu, jadi kayak nyambung banget gitu. Cuman gue nggak nyalain dia sih, mungkin ini perasaan gue aja gitu. Dan akhirnya temen gue tadi, yo udah mas, cari tempat lain aja gitu kan, masih ada SPBU lain atau tempat lain buat kalau misalnya mau sholat gitu kan. Akhirnya gue cabut dari situ dan gue nyari tempat lain. Ya gue nggak tahu ya ini ada hubungannya sama foto yang di Alas Urban tadi, atau mungkin emang ada sesuatu di tempat gue berhenti barusan, atau mungkin ini kayak
dalam tanda kutip mungkin teguran karena gue sholat isyanya kelewat terlalu malam gitu ya, jam segitu gue belum sholat isya mungkin gitu, karena udah terlalu menikmati perjalanan dari Jawa Tengah tadi sampai masuk ke Jawa Barat itu kan, masuk Cirebon tadi. Tapi ya bener-bener itu salah satu pengalaman gue yang gue rasakan ketika mudik itu, karena jujur selama mudik, entah itu mudik pas lebaran ataupun apapun itu, ketika gue naik motor gue sebenarnya nggak pernah yang ngerasain hal-hal yang bikin gue merinding gitu, nggak pernah gitu. Karena gue berkali-kali bilang gue bukan orang yang peka gitu, karena ya gimana, gue bukan orang-orang yang bisa melihat seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu gue langsung aduh, Oke, mungkin ini gue langsung mengaitkan ke sama yang tadi sih. Gue langsung mengkaitkan ini sama yang di foto di Alas Ruban tadi. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang gue nggak kenapa-kenapa, nggak ada apapun. Ya amit-amit jawabannya, nauzubillah min dzalik, janganlah. Ya seperti itulah pokoknya ceritanya yang berkaitan dengan jalur Alas Roban, jalur mudik Alas Roban. Kalau kalian browsing di Google gitu ya, atau mungkin lihat di YouTube gitu, pasti banyak banget cerita-cerita seram tentang Alas Roban ini. Jadi ini rangkaian cerita gue dari pengalaman gue mudik Agustus kemarin di Alas Roban tadi, yang lanjut sampai ke Cirebon tadi. Semoga kalian menikmati cerita gue barusan, dan sampai jumpa di cerita yang lainnya. Thank you, bye-bye.